Ini kan masalah keluarga gitu. Negara tidak melindungi istri orang lain. Enggak gitu. Ya, di Indonesia ini berapa banyak istri yang kemudian dihamili sama orang yang bukan suaminya? Ada banyak kasus. Apa kemudian semuanya akan diserahkan atau diarahkan kepada Pak Jokowi? Oh, ini tanggung jawab presiden. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang logikanya itu nggak jalan. Yang ketika dia berbuat kesalahan, itu kita yang disalah-salahin gara-gara kamu sih. Padahal kita nggak ngapa-ngapain. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita Bambang Tri. Seseorang yang pernah dulu menulis buku Jokowi Undercover dan isinya semua fitnah dan fiktif karangan dia sendiri. Dan gara-gara buku ini dia masuk penjara gitu. Tapi setelah keluar dari penjara tetap mau bikin buku lagi. Jokowi Undercover 2 katanya. Padahal yang pertama itu udah nggak laku, salah-salah semua dan bikin dia jadi masuk penjara. Nggak kapok rupanya. Ya sebenarnya saya dapat videonya Bambang Tri itu sejak 2 minggu yang lalu. Cuma saya pikir ini nggak penting untuk dibahas karena ini orang gila, saya pikir gitu ya. Dengan segala tuduhan dan fitnahnya ini nggak penting untuk saya bahas. Tapi lama-kelamaan ini jadi banyak orang yang mempercayai, banyak orang yang merasa ini perlu diklarifikasi gitu ya. Sampai UGM turun tangan, bikin konfes. Hanya untuk menanggapi satu orang gila, UGM sampai konfes. Resmi. Ini mungkin cuma terjadi di Indonesia gitu ya. Di mana ada orang gila yang bikin tuduhan dan fitnahan, kampus terbesar di Indonesia langsung konfes. Tapi ya, saya juga gak menyalahkan UGM karena tuduhan-tuduhan dari Bambang Tri yang katanya ada ijazah palsu dari UGM, ini memang kemudian dipercayai oleh banyak orang ya karena di Indonesia ini yang gak suka dengan Pak Jokowi itu kan juga banyak gitu. Kadrun-kadrunista itu kan jumlahnya ya ratusan ribu orang, lumayan gitu ya. Jadi mereka tuh berisik, minta klarifikasi kepada UGM sampai akhirnya UGM konvers. Padahal sebenarnya tanpa UGM konvers pun sebenarnya kita bisa menilai dan melihat pernyataan-pernyataan dari Bambang Tri ini gak logis gitu. Gak jelas semua gitu. Tuduhan-tuduhannya tuh ngasal-ngasal aja gitu. Dia ngafal-ngafalin. Ya karena menurut teman saya gitu ya. Teman saya ini seorang pengusaha, direktur sebuah perusahaan yang cukup besar di Indonesia gitu ya. Dia kemarin sempat bilang ke saya, Liv, di Indonesia ini, di dunia ini, kata dia, nggak ada orang jahat. Yang ada itu orang yang logis dan nggak logis. Nah, orang nggak logis ini yang biasanya melakukan kesalahan-kesalahan, kriminal, tuduhan, fitnah, termasuk salah satunya Bambang Tri. Jadi hari ini coba saya kupas tuntas terkait tuduhan-tuduhan Bambang Tri dan kita lihat secara sudut pandang dari sisi logisnya seperti apa. Gitu ya. Ya karena Bambang Tri bilang yang pertama dia bilang bahwa ijazah Presiden Jokowi ketika SMA itu hasil nyuri. Semua ijazah dia palsu. Ijazah SMA dia itu hasil nyuri dari orang yang namanya Joko Wahyudi. Hasil nyuri dari Joko Wahyudi. Ya dari sekian banyak nama, kenapa Joko Wahyudi yang dipilih? Ya karena mirip-mirip Joko Wahyudi, Widodo gitu. Mirip-mirip sehingga kemudian ini digunakan oleh si Bambang Tri dengan harapan orang jadi mudah percaya gitu ya. Padahal kalau kita nilai dan lihat dari sudut waktu di zaman dulu di tahun 80-an gitu ya. Orang-orang masih menilai sebuah ijazah itu bukan sebuah keharusan dan bukan kebutuhan pokok gitu. Orang-orang yang sekolah, yang kemudian SMA sampai kuliah, itu bukan orang-orang yang butuh ijazah sekedar untuk ngelamar kerja gitu. Dan di zaman itu nggak ada orang yang beli ijazah atau nyuruh orang untuk sekolah kemudian nanti
nama ijazahnya atas nama orang lain, nggak ada. Kenapa? Ya karena di zaman itu banyak orang belum berpikir untuk kuliah atau sekolah gitu. Makanya kalau kita lihat di sekeliling kita, bapak, ibu kita, saudara-saudara kita yang sudah usianya seperti Pak Jokowi 50, 60, 70 tahun, itu banyak yang nggak sekolah atau cuma sampai SMP, SD. Banyak gitu. Orang-orang terkaya di Indonesia, sebutkan aja siapa namanya gitu. Coba cek mereka sekolah nggak sampai SMA. Banyakan yang cuma sampai SD gitu. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena di zaman itu sekolah masih belum merupakan sebuah kebutuhan pokok yang harus dilakukan semua orang, semua generasi, nggak ada gitu. Yang orang yang mau sekolah itu ya memang ada kesadaran dari pihak keluarganya. Makanya kemudian sekolah, dan sekolah di zaman itu mahal sekali dan sebuah kemewahan, nggak semua orang bisa dapat gitu. Jadi kalau sampai ada orang berpikir untuk menyekolahkan orang lain terus nanti ijazahnya atas nama orang lain, itu kan visioner sekali gitu. Seolah-olah dia itu hidup hari ini tapi kemudian kembali ke masa lampau, ke masa lalu, ke zaman 80-an gitu. Udahlah, ijazah kita beli aja. Itu kan praktek-praktek hari ini, tahun-tahun sekarang gitu. Tapi logika ini kemudian dimainkan sama Wahyudi gitu ya. Ya untuk mendapatkan pembenaran dari orang-orang hari ini. Karena orang hari ini percaya bahwa memang bisa ijazah itu dibeli atau nyuruh orang lain joki sekolah gitu. Nanti kemudian ijazahnya atas nama orang lain. Ya di zaman dulu nggak kepikiran kayak gitu ya. Lalu kemudian si Bambang Tri ini bilang bahwa saya diadili secara gelap. Gitu. Kalau Jokowi merasa terfitnah, dia harus lapor ke polisi. Dia nggak lapor ke polisi, tiba-tiba saya ditangkap, diadili secara gelap. Secara gelap gimana? Lawang terang benderang kita semua lihat, videonya masih ada, di YouTube masih banyak. Secara gelap gimana? Lawang jelas, vonisnya, bukti-buktinya jelas. Lah kok masih ngerasa gelap? Lalu kemudian Bambang Tri juga bilang bahwa KTP saya dibuang, saya jadi nggak punya identitas. Pertanyaan saya adalah bagaimana negara ini tidak melindungi hak saya sebagai warga negara yang sedang menjalani hukuman, ya toh? Kemudian saya pulang, KTP saya, identitas saya dihancurkan. Saya nggak punya KTP Pak hari ini. Ini dua hal gitu ya, KTP dibuang, dia nggak punya identitas. Ini dua hal yang berbeda. Kalau KTP dibuang, pertanyaannya siapa yang buang? Istrinya. Kalau dibuang dan tahu tempatnya, ya ambil. Tapi kalau dibuang, kemudian dia nggak tahu dan yang ngebuang juga bilang sudah lupa di mana dia ngebuang, ya bikin lagi KTP. Ya KTP kan bisa gitu, bisa bikin lagi. Hilang bikin lagi bisa. Apalagi cuma dibuang. Dan kalau dia bilang dia jadi nggak punya identitas, dia jadi dihapus namanya dari data pemerintah. Itu kan logika tahun 80-an ketika era-eranya si Soeharto gitu. Ini kan sudah 2022 di era demokrasi terbuka, data-data di Dukcapil itu ada secara online, di mana-mana datanya banyak. Gimana caranya menghapus orang yang masih hidup? Lawang yang udah meninggal dunia aja masih ada. Ini kok bisa Dukcapil mau menghapus seorang Bambang Tri? Apa gunanya? Apa manfaatnya bagi negara dan Indonesia? Ya kalau dia KTP-nya hilang, dibuang, bikin lagi. Jangan malah nuduh-nuduh Pak Jokowi zolim. Dan yang paling lucu dari cerita-cerita Bambang Tri, yaitu ketika dia bilang bahwa istri saya dihamili. Istri saya ketika saya di penjara dihamili. Ya saya nggak bisa sebutkan itu, karena yang jelas itu bukan anak saya. Saya merasa terzolimi. Ini gara-gara Jokowi katanya. Istri hamil kok gara-gara Jokowi. Tapi ketika ditanya gitu ya, siapa yang menghamili? Oh, saya nggak bisa sebutkan. Yang jelas saya yakin itu bukan anak saya.
Ini kan masalah keluarga gitu. Negara tidak melindungi istri orang lain. Enggak gitu. Ya, di Indonesia ini berapa banyak istri yang kemudian dihamili sama orang yang bukan suaminya? Ada banyak kasus. Apa kemudian semuanya akan diserahkan atau diarahkan kepada Pak Jokowi? Oh, ini tanggung jawab presiden. Ya, tanggung jawab kamu lah sebagai kepala keluarga. Gimana sih? Dan setahu saya gitu ya, ketika Bambang Tri masuk penjara 4 tahun yang lalu, kalau nggak salah gitu ya, istrinya tuh memang sudah dalam kondisi hamil ketika Bambang Tri masuk dalam penjara. Ya nggak tahu apakah yang dimaksud itu istrinya hamil lagi atau seperti apa, saya nggak ngerti. Tapi kalaupun kemudian misalkan istrinya sudah melahirkan, terus kemudian ketika Bambang Tri di dalam penjara, istrinya hamil lagi, dihamili sama orang lain, ya tanya sama orang lain, jangan tanya ke Pak Jokowi. Ya apa urusannya presiden ngurusin istri orang lain? Lawang Pak Jokowi juga punya istri. Ya repot gitu. Istri hamil yang disalahin presiden. Ya negara nggak melindungi istri-istri orang lain, enggak gitu. Istri itu ya tanggung jawabnya suami. Nah kalau suaminya sudah di penjara, nggak bisa melindungi istri, atau istrinya merasa suaminya sudah gagal dan kemudian nikah sama orang lain, ya itu nggak urusan sama pemerintah atau sama negara. Itu masalah keluarga. Konsekuensi dari semua yang dilakukan oleh Bambang Tri sendiri gitu. Ini dia yang salah tapi kemudian nyalahin orang lain. Dan yang paling lucu juga dari fitnahan atau tuduhan Bambang Tri ini ketika dia menuduh bahwa ponakan-ponakan Pak Jokowi itu masuk TNI katanya. Hari ini Pak, ada Brigjen berjari 4 di Mabes TNI. Ponakannya Jokowi. Ada yang namanya Brigjen Putranto Gatot Srihandoyo. Itu Brigjen di Mabes TNI. Itu jarinya 4. Ada juga Kolonel Chandra Aryati, sekarang jadi Pas Pampres. Itu jarinya 4. Itu ponakan Pak Jokowi juga. Terus ada juga Mayor Agus Burham. Itu jarinya 4. Ada di Kodam Siliwangi sekarang. Ini tuh tuduhan-tuduhan yang yang secara psikologi ingin terlihat luar biasa gitu. Karena dalam bayangan atau logika orang-orang seperti Bambang Tri, orang yang punya jari 4 itu mungkin dianggap sebagai cacat atau aib yang sengaja disembunyikan. Makanya kemudian dia menyebut jarinya 4 gitu. Nah sebelum video ini beredar, Bambang Tri itu juga sempat menuduh bahwa Pak Jokowi itu punya ponakan yang dipenjara di Nusa Kambangan, itu jarinya juga 4. Ini saya bukan bermaksud untuk menertawakan orang-orang yang terlahir berbeda atau terlahir tidak seperti biasa, tidak seperti orang lain dan sebagainya. Saya tidak berniat untuk menertawakan itu. Tapi dalam logika saya gitu ya, pernah nggak ada satu keluarga yang kemudian punya anak gitu, semuanya tuh cacat semua? Nggak ada gitu. Kecacat itu satu kondisi yang memang sudah sejak lahir itu berbeda gitu. Jadi bukan genetik yang kemudian bisa menciptakan anak-anak yang sama cacatnya semua. Enggak ada. Orang yang cacat aja, orang tua yang cacat, itu anaknya ya bisa sempurna kok gitu ya. Tapi logika Bambang Tri kan nggak nyampe ke sana. Dia hanya menggunakan informasi atau tuduhan jari 4 itu sebagai sebuah aib yang disembunyikan. Makanya kemudian dia menuduh bahwa Pak Jokowi melakukan kondisi di mana para ponakan-ponakan yang cacat ini bisa masuk TNI, padahal cacat. Ini gimana caranya? Ini tuh tuduhan yang sangat-sangat gak logis sekali dan secara hitungan waktu gak masuk gitu ya. Ya karena Pak Jokowi jadi presiden Indonesia itu tahun 2014. Sampai sekarang baru sekitar 7-8 tahun presiden menjadi presiden Indonesia gitu kan. Nah, orang yang masuk ke TNI dan sampai masuk ke Brigjen hari ini, itu kan prosesnya minimal ya belasan tahun atau bahkan 20 tahun untuk sampai bintang 1 atau bintang 2 di Brigjen. Bintang 1 seingat saya gitu ya. Jadi itu yang nggak mudah gitu.
butuh proses yang puluhan tahun atau belasan tahun, sehingga ketika mereka ini kalau memang benar-benar cacat gitu ya, ketika masuk TNI, itu Pak Jokowi masih belum jadi presiden. Lah terus gimana ceritanya Pak Jokowi yang masih wali kota terus kemudian mengkondisikan mengatur TNI? Gimana ceritanya gitu? Dan lagian ngapain Pak Jokowi ngurusin ponakannya sampai sebegitunya, lawang anaknya sendiri nggak lulus PNS dibiarin. Padahal waktu itu Pak Jokowi udah jadi presiden gitu. Kayak nggak lulus ya udah biarin aja. Padahal menterinya tuh sempat mau ngasih ngasih keringanan atau rekomendasi untuk bisa lolos gitu. Kata Pak Jokowi biarin aja, nggak lulus ya udah. Nah terus ngapain Pak Jokowi ngurusin ponakan-ponakannya gitu ya di TNI? Dan lagian keluarga Pak Jokowi ini bukan keluarga TNI, keluarga militer, gak ada. Beliau itu keluarganya ya keluarga tukang kayu. Lah ini kok tiba-tiba jadi banyak di TNI ini. Jadi dari cerita-cerita ini aja itu udah gak masuk gitu. Apalagi kemudian endingnya, hasilnya, output yang ingin dia capai adalah lengserkan presiden, segera lantik presiden baru, presiden sementara sampai 2024. Ya lucu gitu. Masa iya kita kemudian mau melengsarkan presiden hanya gara-gara satu orang gila yang tuduhan-tuduhannya ngaco semua dan gak ada datanya, gak ada buktinya. Nah terakhir kemudian dia tutup kayak gini sama Bambang Tri. Kalau 3 kali 24 jam presiden tidak melaporkan, berarti saya yang benar. Lah, teori dari mana itu? Lah saya udah bicara Ibas itu terlibat kasus korupsi udah berapa kali 24 jam? Udah ratusan ribuan hari itu. Gak dilapor-laporin berarti lebih benar saya dong. Ya gak ada ceritanya lah. Kalau Pak Jokowi nggak melaporkan, itu bukan karena beliau itu menganggap bahwa apa yang diucapkan oleh Bambang Tri itu benar semua, ya enggak itu. Karena ya sebagai presiden ada banyak hal yang harus dikerjakan yang lebih penting dibanding ngurusin orang gila seperti Bambang Tri. Yang katanya dia mau bertemu dengan Panglima TNI. Emang anta siapa? Emang ente siapa? Saya akan segera menghubungi Panglima TNI, saya sudah diberi kesempatan dan izin, akan saya sampaikan semuanya. Kok bisa-bisanya mau ketemu sama Panglima? Susah loh. Ketemu sama Panglima itu nggak mudah. Sok-sokan mau ketemu Panglima. Tapi buktinya gimana? Setelah 2 minggu beredar video ini gimana? Apakah dia sudah ketemu Panglima? Ya enggak lah. Panglima ngapain nemuin orang yang gila kayak gini? Jadi sebenarnya dari cerita Bambang Tri, secara mudah saja kita bisa bantah bahwa logika-logika yang coba dia mainkan itu nggak pas, nggak masuk gitu. Dari sudut pandang waktu, timing, alasan-alasan sudut pandang dia gitu, itu nggak sesuai. Tapi yang namanya orang ngarang itu coba dipas-pasin gitu. Ya, jadinya ya mungkin jadi banyak orang yang percaya dengan Bambang Tri ya karena memang sudah dia benci, atau karena cerita-ceritanya itu cukup masuk akal bagi orang-orang yang nggak berpikir logis. Tapi kalau orang yang berpikir logis, kita akan cari tahu nih, apa iya kayak gitu? Ditimbang-timbang dulu lah. Masa iya Pak Jokowi ngurusin anak ponakan-ponakannya masuk TNI semua ketika masih wali kota? Nggak masuk akal gitu. Ya tapi ya beruntunglah Bambang Tri itu hidup di era demokrasi, di era Pak Jokowi itu, di mana semua orang bebas berbicara dan kemudian konsekuensi paling beratnya cuma hukuman atau masuk penjara gitu ya. Ya bersyukur dia hidup di hari ini. Kalau dia hidup di eranya Soeharto udah selesai dia. Gak usah pengadilan-pengadilan, langsung dor gitu ya. Sesuai dengan permintaan Bambang Tri gitu. Karena dia bilang bahwa kalau saya salah tembak kepala saya. Itu seandainya ada aturan hukum yang membolehkan seperti itu, saya siap tuh untuk jadi eksekutornya. Biar saya tembak deh. Saya tembak 2 kali, 5 kali deh. Cuma karena ini negara hukum ya udah kita bersabar gitu. Sabar. Ya orang logis harus sabar. Kalau nggak logis kita udah incer tuh si Bambang Tri. Ya Pak Jokowi kan punya banyak pasukan gitu kan. Tinggal didor aja gampang gitu.
ngilangin orang satu orang gila ini gampang sebenarnya. Ya, tapi karena Pak Jokowi yang nggak mau, ya kita nggak mau ya karena kita logis, masih cukup logis, makanya kemudian ya udahlah kita pelihara. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Begitulah kura-kura.